Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng Kiai Haji Muhammad Bastoh Bashir, Kiai Haji Rafiq Toha, Ibu Nyai Hajah Muslihah, Gus Ahmad Zikrullah, Gus Haji Muhammad Birul Alim selaku Ketua Yayasan LCMPD ingkang sakmenika tindak haji, Gus Ahmad Zuaimuddin. Lajeng mohon izin saderengipun dalam wiwiti pengawasan menika, izinkan dalam mengirimkan surat Al-Fatihah sami-sami dumateng Kiai Haji Habib Bashir selaku pendiri dari Yayasan Raudhatul Muta'abbidin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah lahu walana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pangapunten dalam niku dipun napa nggih wasiati kalih bapak kawula. Terus semua orang yang punya jasa sama dirimu itu ojo sampai lali ngirim surat Al-Fatihah. Niku setiap malam Jumat. Terus niku wasiatipun bapak kawula. Termasuk niki kan pondok pesantren yang sampun berdiri sedemikian rupa ini tentu berkat jasa beliau. Maka pangapunten dalam wiwit riyen napa kirim surat Al-Fatihah. Mugi-mugi yayasan ini menjadi semakin besar, semakin berkah. Ingkang hormati tamu undangan, para pengasuh, kalau wau dipun sebat wonten kepala desa, Bapak Ibu guru, wali siswa, wali santri, dan anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Memulai pada pagi hari ini saya masuk dari Bojonegoro dumugi desa Solokuro. Niki takdir Allah ingkang sepindah. Dalane luar biasa. Itu kenangan pertama yang mengesankan. Nomor kalih kula terkesan apa? Panitiane kok klambine padha rupane kalih kula. Niki kesan kedua. Kesan ketiga ketika masuk ke sini, masya Allah, senaoso jalannya tadi itu tuh sampai belok ke sini, saya termasuk takjub kagum, masya Allah, ini luar biasa. Terus ini kesannya luar biasa. Saya teringat kalau selalu purna siswa wisuda ngaten niki nggih. Bapak Ibu, kula teringat dalam kitab
Al-Faraju Ba'da Syiddah. Itu kisahnya Al-Imam Abdul Malik Al-Asma'i. Beliau ini seorang ilmuwan, selain agama tentu ilmuwan ahli bahasa, sastra sekaligus biologi. Terus niki wau kula waos ternyata ada SMP, di sini tadi ada SMP, ada MTS, ada SMA. Niki sebagai napa nggih cara ngaten motivasi terkait dengan diri saya dengan panjenengan sami. Terus beliau itu menceritakan kuntu bil Basrah. Saya itu dulu di Basrah, di Irak. Atlubul ilma, mencari ilmu, wa ana fakir. Posisine niku melarat. Imam Asma'i ini tiang boten gadah, miskin betul. Beliau mengatakan gini, setiap saya itu pergi pagi untuk mencari ilmu, kata beliau di depan rumah itu ala babi di depan rumahnya ini ku enten sukok, dalam arti bahasa itu lorong, di situ ada bakol. Bakol niku kados penjual, kalau bakolah niku kan cara ngaten warung, tapi juga jualan napa nggih bahasane sayur-sayuran. Lah setiap beliau itu keluar pagi untuk belajar, itu ditanya, ila aina, mau kemana kamu pergi? Dijawab, ila fulanin muhaddis, kepada si fulan ahli hadis. Nanti kalau pulang Pak, sore dia ditanya, min aina, kamu dari mana? Terus dia bilang, saya dari sejarawan A, saya dari ahli bahasa B. Begitu terus sampai suatu ketika si penjual ini, sehingga ada penjual warung sayuran, sayur-sayur mayur, buah-buahan ini yang berada di lorong depan rumahnya itu bilang gini, ya hada anta syab, kamu tuh masih muda, la tudayyi nafsaka bihadal hura, gak usah kamu habiskan waktumu, masamu, dirimu itu kepada hal-hal yang omong kosong, hura, gak ada manfaatnya, karena dia miskin. Bu, ya kamu cari pekerjaan yang membuat kamu itu mendapatkan manfaat dari pekerjaan kamu. Udah bawa sini semua buku-bukumu, saya bakar aja. Kata Asma'i ini, semua bukuku pun tidak akan pernah saya berikan kepada dirimu. Meskipun kamu ganti dengan wortel sebanyak mungkin pun gak akan kuberikan pada dirimu. Karena sering niki ditangkleti ngaten, anggere esuk teko, sore teko udang. Akhirnya dia merasa terganggu. Apa yang dia lakukan? Berangkatnya niku malam ketika toko na warung itu tutup, Pak. Jadi dia keluar ketika tutup, nanti pulang ketika juga ini sudah malam. Dia merasa di posisi yang sangat sulit sekali, sampai di dalam kisahnya itu diceritakan watola sya'ri, sampai rambutnya niku dawa, terus kemudian bajunya itu menjadi usang. Bahkan beliau mengatakan ittortu, saya itu terpaksa ila bai' thiyabi, sampai menjual bajuku. Dan badannya tuh ngantos kuru, Pak. Sampai beliau ini bingung sendiri, kenapa saya seperti ini. Nah, posisi sudah seperti itulah, datanglah kemudian khodim, pembantunya Amir Muhammad bin Salman Al-Hashimi. Beliau ini kan Imam Al-Asma'i ini hidup di masa Daulah Bani Abbasiyah, hidup di masa Harun Al-Rasyid. Nah, buku-bukunya kuatah saya itu, kitab-kitabnya, terutama terkait dengan masalah biologi binatang. Datanglah khodim ini datang kepada beliau, saya diutus oleh Amir, ajibil Amir, kamu patuhlah kepada Amir. Kata Asma'i gini, lu kamu lihat saya ini posisi kayak begini, apa yang bisa saya perbuat untuk Amir? Lalu kemudian ketika melihat kondisinya kayak begitu, si khodimnya ini lalu kemudian dia pulang menuju ke Amirnya,
Muhammad bin Salman Al-Hashimi ini menceritakan kondisi si Al-Asma ini. Ketika diceritakan lalu kemudian dah kirim semua baju yang terbagus, apa saja yang dia butuhkan, termasuk dibawakan satu kis, satu kantong sejumlah 1000 dinar. Jangan pirsa 1 dinar zaman dulu kurang lebih kalau 1 gram emasnya itu emas murni 4,25 gram. Kalau misalkan 1 gram emas murninya sekarang 1 juta, berarti dalam kantongnya ini beliau dikasih kurang lebih 500 juta. Cara sakniki jenengan disukani 500 juta itu udah melepuh. Ketika ngisi 500 juta ini terus kemudian dibawakan pakaian yang bagus, lalu dia diminta untuk mandi dulu plus kemudian wangi-wangian. Setelah kemudian itu dibawa kepada Amir ini. Ternyata apa perintahnya Amir? Baru datang mengucapkan salam, didekati, dihormati. Saya sudah tahu tentang dirimu. Padahal beliau nggak pernah mengumumkan apa-apa, kerjaannya menggolek ilmu, nggak punya apa-apa. Ketika kemudian disampaikan, saya minta kamu mendidik anaknya Amirul Mukminin Harun Al-Rasyid. Coba bayangkan, anaknya presiden. Lalu kemudian dia siap, sam'an wa ta'atan. Datanglah kemudian Asma ini bersama dengan Amir ini ke Baghdad, dari Basrah ke Baghdad. Ketika sampai di tempatnya Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin, presidennya umat Islam pada zaman dinasti Abbasiyah, maka kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan apa? Ajari anakku, tapi jangan yang merusak agamanya. Ajari anakku adab dan jangan merusak agamanya. Ajari saja ilmu. Nanti akan saya ceritakan bagaimana suatu ketika Harun Ar-Rasyid ketemu bagaimana Al-Asma ini mengajari putranya sebuah adab. Ketika itu lalu kemudian dia diberi satu rumah, diberi satu rumah kosong dipersiapkan untuk mendidik anaknya Harun Ar-Rasyid. Jenengan pirsa 1 bulan dikasih 10.000 dirham, semua kebutuhannya dipenuhi. Sampailah pertama kali yang diajarkan oleh Asma'i itu adalah membaca Al-Quran dulu, agamanya dulu, lalu diajari sejarah, diajari bahasa, diajari banyak hal, hingga sampai suatu ketika datang Harun Ar-Rasyid melihat kemampuan putranya takjub. Saking takjubnya dengan seperti ini, lalu kemudian Harun Ar-Rasyid bilang begini, saya berharap anak saya ini bisa menjadi imam waktu khutbah Jumat atau Jumat. Akhirnya dipersiapkan oleh Imam Asma'i ini agar anak ini menjadi imam dan bisa khutbah Jumat. Ketika kemudian khutbah Jumat takjub sekali Harun Ar-Rasyid hingga kemudian dapat hadiah banyak sekali. Ketika dia dapat hadiah banyak sekali ini, dikirim ke rumahnya di Basrah sana, dia membeli pekarangan-pekarangan termasuk bangun rumah. Kebutuhannya dipenuhi semuanya. Hingga akhirnya setelah kemudian beliau ini di rumahnya sana sudah jadi, pekarangannya sudah sedemikian rupa, izin dengan Harun Ar-Rasyid untuk kemudian pulang. Sampailah kemudian beliau di tempatnya yang dulu disambut banyak orang. Kata beliau, wa ta'ammaltu, saya mengamati siapa yang hadir menyambutku. Salah satunya nyun sewu, salah satunya adalah bakul sayur-sayuran ini penjualnya. Datang kepada dia, ya Abdul Malik. Karena Abdul Malik Asma'i. Ketawalah kemudian Imam Asma'i ini. Bayangkan andaikan kemudian dia menuruti apa yang kemudian diperintahkan oleh bakul sayuran ini. Bapak Ibu, kenapa ini saya ceritakan? Karena banyak orang yang pesimis dengan kondisi ketika mencari ilmu. Tapi izinkan saya dari kisah ini paling tidak ada 3 hal yang cukup penting
yang perlu kemudian kita telaah. Yang nomor satu, ketika Imam Asma'i itu mengajari anaknya Harun Ar-Rasyid, presiden umat Islam itu, yang pertama yang ditanamkan adalah agama. Dan nyun sewu Bapak Ibu, ternyata ini sudah mulai perubahan luar biasa. Dulu nyun sewu, lembaga-lembaga yang berbasis agama itu kurang diminati. Tapi sekarang itu Masya Allah. Nyun sewu pangapunten saestu kalau di sini ada pengawas SMP atau SMA. Saya pernah diundang Pak untuk haflah seperti ini. Lembaga negeri itu hanya mendapatkan 9 siswa, sehingga yang ditampilkan di penampilan itu hafalan surat Yasin Pak. Saya setuju. Hafalan surat Yasin. Saking nggak dapat muridnya. Baru saja tidak lama di Bojonegoro, satu SMA negeri Pak, program unggulannya apa? Tahfidzul Quran. Coba dengan orang sekarang mulai sadar bahwa pendidikan yang pertama itu harus berbasis agama. Kenapa kok demikian? Lho panjenengan, sekarang tuh era namanya disrupsi. Era disrupsi ini paling tidak ada 4 indikator namanya VUCA. VUCA itu volatility, itu artinya ketidakpastian. Uncertainty itu tidak pasti. Complexity, kompleks sekali permasalahannya. Ambiguitas. Contoh nyun sewu, zamane kula Bapak Ibu panjenengan sama anak-anak kita sekarang udah beda. Beda jauh. Zaman dulu yang namanya foto, kalau panjenengan Tasik Kemutan itu kita moto pakai Kodak. Tasik Kemutan bukan Kodak. Pakai klis. Nanti kalau difoto kobong mboten sakit, istilahnya dicucikan. Kalau sekarang anak-anak kita Pak, enggak, cukup pakai HP Pak. HP ini nyun sewu ada filternya. Kok jenengan foto ketok elek, tinggal diedit. Maka nyun sewu sekarang ada istilah kecantikan itu bisa diedit Pak. Kalau buat profil picture niku Masya Allah gitu, subhanallah cantiknya, Masya Allah cantiknya. Giliran ketemu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu nyun sewu belum ada seperti ini. Sehingga zaman dulu anak itu enggak terganggu dengan ini, ngaji ke sana kemari enggak masalah. Dan sekarang perubahan itu luar biasa dahsyatnya. Menurut psikologi perkembangan menjadi problem besar sekali. Karena anak kebanyakan nyun sewu tuntunannya kadang-kadang di HP. Nyun sewu Bapak Ibu, berat sekali. Guru itu loh. Wong MI guru SD itu ya berat kok. Sudah berat karena anak sekarang itu kalau pacaran itu sudah niru kayak orang besar. Anak MI, anak SD pacaran manggilnya sudah mama papa kok. Ada nggak di sini yang begitu? Panggilannya kadang mimi pipi. Katanya yang Islami sedikit manggilnya umi abi. Nyun sewu. Kalau wawasaken, saya tuh sampai nyun sewu nggih, sampai menyimpan gaya WA-nya anak-anak SD ketika pacaran yang manggilnya mama papa. Saya bacakan nyun sewu. Ini betapa beratnya. Mah, papa minta maaf ya. Anak SD nih. Kayaknya kita bakal lama nggak ketemu deh. Kenapa Pak? Kok gitu sih? Udah nggak sayang mama lagi ya Pak? Bukan gitu Mah. Terus kenapa Pak? Besok pagi papa disunat Mah. Mama jaga diri baik-baik ya. Selama nggak ada papa, tetap setia ya Mah sama papa. Jangan main sama cowok kelas 6 ya Mah. Aku nggak mau kehilangan kamu Mah. Jawabnya, oh iya Pak, Mama janji nggak bakalan main sama kakak kelas. Papa jangan nangis ya waktu disunat. Coba Bu, manggilnya sudah mama papa, ada yang manggilnya ayah bunda. Saya bacakan, ayah itu, ini kalau gombal, ayah itu suka bingung dan heran setiap melihat bunda.
Kenapa ya? Ayah bingung dan heran, kenapa ada bidadari secantik bunda di hati ayah? Gombal mukidin yo. Terus apa jawabannya? Ih, ayah peluk. Ada emot love dan peluk. Bapak Ibu pangapunten. Anak-anak kita ini betul-betul sekarang sudah beda dengan zaman kita dahulu. Makanya beratnya luar biasa. Saya itu berat luar biasa menjadi guru. Maka guru-guru ikhlas itu diperlukan sekali. Kalau saya lihat bapak-bapak ibu guru yang di Raudhul Muta'abidin ini kan kelihatan wajah-wajah ikhlas semua, Pak. Oke. Indikatornya apa? Indikatornya wajah penuh penderitaan. makanya Nyun Sewu titelnya SPD, sarjana penuh penderitaan. Nah, insya Allah orang ikhlas. Nyun Sewu ikhlas itu penting saestu. Saya ini contoh pernah sekali ada satu ini SMP rintisan bertaraf internasional, satunya salah satu SMP berbasis pondok. Dua menghadap saya untuk saya ngajar. Baru berdiri dua-duanya. Yang satu negeri tapi dibuat kelas khusus rintisan bertaraf internasional, yang satu swasta berbasis pondok pesantren. Yang berbasis pondok pesantren, Pak, saya sudah klik ikhlas. Tapi yang berbasis rintisan bertaraf internasional itu datang ke saya itu sudah nyodorkan gaji. Pak Yogi, nanti kalau panjenengan ngajar itu gajinya sekian. Nanti kalau bertambah kelasnya, maka panjenengan gajinya bertambah sekian. Nyun Sewu ketika itu pikiran saya yang kalau yang di SMP negeri ini yang rintisan bertaraf nasional, maka yang di pikiran saya adalah uang. Tapi yang di basis pondok ini saya tidak memikirkan itu. Rupa-rupanya hasilnya itu berbeda dahsyatnya. Nyun Sewu ketika saya ngajar itu yang satu ini hanya 1 tahun di yang berbasis pondok ini, karena saya harus ngajar juga kalau siang itu menjadi dosen, karena tetapnya kan menjadi dosen. Ketika saya ajar sama-sama menerus, tapi yang satu ikhlas betul, yang satu itu yang saya pikirkan uang. Sampai suatu ketika saya mengundurkan diri yang di SMP berbasis pondok pesantren ini, karena sudah mboten ngatasi tenaga saya. Yang saya sisakan itu yang motivasi uang ini. Jenengan pirsa, Pak? Insyaallah. Ketika saya tinggal, seluruh santri itu ada 2 kelas waktu itu nangis semua. Saya tuh sampai kaget, kok sedemikian rupa anak-anak itu nangis ya? Hingga yang menarik bagi saya, rupa-rupanya mereka itu, karena inilah ikhlas itu ya, Nyun Sewu subhanallah. Kalau bahasanya RB Sentanu dalam buku Kuantum Ikhlas itu, ikhlas itu sudah berada di titik 0 betul. Arto di sini tuh ada zona nafsu, di sini ada namanya zona ikhlas. Jadi kalau saya berangkat dari Bojonegoro itu sudah harus saya klikkan, Pak. Klik untuk kemudian harus ikhlas. Gak boleh pokoknya niat ngaji. Kula mboten mikir amplop tak buai. Mboten mikir amplop, tak buai. Oh, jenengan guyu. Loh iya, klik itu seperti radio FM. Radio FM itu bunyinya enak sekali, tapi kalau radio AM itu bunyinya hubuk. Saya setuju. Itu kalau AM itu zona nafsu. Nah, ketika kemudian lulus semua, saya tuh heran. Anak-anak tuh masih main ke rumah saya, sampai yang melanjutkan di ITB, sampai yang mau keluar negeri, itu kok masih ingat betul membekas. Bayangkan yang kemudian saya melanjutkan di SMP ini. SMP semakin besar yang kelas internasional ini, Pak. Tapi gajiku gak muda-muda. Aku ape ngomong ki sungkan, ape gak ngomong iku aku ya tersiksa gitu. Sampai akhirnya kemudian saya beranikan diri ke koordinatornya bilang, Pak jenengan riyen niku ngapunten nggih. Jenengan bilang kalau nanti kelasnya sekian tambah sekian. Napa jawabannya? Ngapunten Pak Yogi riyen niku naming pancingan. Akhirnya napa? Sesuatu yang tidak ikhlas itu pasti akhirnya sebuah penyesalan. Kayak itu niku. Makanya Nyun Sewu bagi guru-guru,
cuma satu, Pak. Saya punya rumus, totalitas plus ikhlas sama dengan ajaib. Pun ngaten mawon. Saestu niku. Coba pito jenengan. Kalau kita totalitas plus ikhlas, nanti itu berkahnya yang tidak bisa kemudian kita prediksi. Lah nyun sewu, saya kembali lagi. Beratnya di zaman sekarang ini, Pak, anak itu mendidik anak, boten sami dengan zaman dulu. Pudarnya yang namanya nilai-nilai. Contoh, nilai nopo, Bu? Anak tidak gampang kemudian nyun sewu, gampang kemudian putus asanya. Saya pernah ngajar anak SMP. Itu saya jelaskan, setelah kemudian saya tanya, kamu kenapa nggak bisa? Takdir, Pak. Takdir, Pak. Lah kok enak men kowe ngomong. Tidak hanya ini, sampai di radio dalam sebuah dialog interaktif itu ada yang kemudian tanya melalui online, bilang ini, Ustadz, mengapa saya selalu ditakdirkan mencintai istri orang? Kuwi ngono ora takdir, kuwi ngono celutak ngono. Takdir itu kan diupayakan. Kalau kemudian saya ini ke dokter gigi, cekot-cekot, terus akhirnya kemudian saya nggak ke dokter gigi, takdir yo loro terus. Tapi saya kan ke dokter gigi. Kalau sampai ke dokter gigi ternyata tutup, ada tulisan mohon maaf dokter gigi sedang sakit gigi, itu takdir. Nah ini anak-anak ini nyun sewu nggak mau berproses. Bayangkan saya niku nyun sewu jadi dosen, anak baru lulus S1 langsung WA ke saya, Pak tolong dong Pak, saya disondingkan dengan dinas pendidikan. Lah aku ki sapa le Mas? Kalau enggak ya di departemen agama, zaman namanya departemen agama atau kementerian agama. Lah aku sapa le Mas? Kok ini, dah gini aja Pak, kalau emang nggak bisa saya tolong Pak di TU di yayasan itu loh Pak. Saya bilang gini Mas, jenengan buat lamaran untuk kerja di situ, saya tahu siapa pengambil kebijakan di yayasan itu. Apa jawabannya? Gimana kalau Bapak yang bawa lamarannya? Lah kok nyimut gue nyun sewu? Nyun sewu, enak sekali anak sekarang tuh. Jadi daya nyun sewu nggih, daya berjuangnya tuh lemah sekali. Makanya Bapak Ibu, kenapa yang pertama yang harus kemudian dikuatkan itu adalah pendidikan iman. Seperti Isma ini ki mau. Nyun sewu, anak sekarang ini 3,3 juta itu terlibat narkoba, itu 90% remaja. Yang nomor 2 BKKBN melansir Pak, 50% dari usia 15 sampai 17 itu ngapunten pernah melakukan hubungan seksual dengan sesama pacarnya. Nyun sewu nggih, 50%. Betapa beratnya. Dan anak sekarang ini, ya Allah, istri saya tuh punya teman WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia sahabat kita. Nyun sewu Bapak Ibu, anaknya ya cantik, sudah pegawai negeri, kerja di rumah sakit. Tanyalah istri saya, lah kenapa meninggal dunia? Ternyata bunuh diri. Lah kenapa kok bunuh diri? Apa ternyata? Putus cinta Pak. Lah ketika putus cinta itu nulis surat wasiat ke bapaknya. Bapak nanti kalau saya mati, tolong pocong saya dikasih pita warna-warni. Yang nomor 2 wasiatnya mau, tolong nanti kuburan saya dikasih coklat sama biskuit monde. Ya, ternyata itu sudah percobaan yang ketiga kali. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga sukses Pak. Sukses masuk neraka maksudnya. Ini anak-anak kita, makanya nyun sewu, betapa beratnya guru pendidik termasuk orang tua di zaman yang seperti sekarang ini. Nah mohon maaf adik-adikku sekalian, tolong sekarang ada kecerdasan yang namanya kecerdasan nyun sewu, orang advertisi atau advertisi lah bahasa sederhananya. Itu kecerdasan yang dinilai paling tinggi sekarang, mampu bertahan dari kesulitan atau mampu memecahkan masalah. Maka pondok pesantren ataupun yang berbasis agama itu sudah betul sekali, karena dengan pola anak yang seperti sekarang ini semuanya pengen jalan pintas, gak mau berjuang. Nah kecerdasan ini Pak butuh proses.
Makanya subhanallah, saya ketika membaca, guru di Australia Pak, itu aneh sekali. Dia itu mengajarkan antri, anak-anak antri, itu sampai 3 tahun. Ketika ditanya kenapa mengajarkan antri saja sampai 3 tahun, jawabnya sederhana. Karena kalau saya hanya mengajarkan ilmu matematika, maka itu cukup 3 bulan intensif. Tapi mengajarkan antri anak-anak ini saya butuh waktu 3 tahun. Jadi ini pendidikan yang berproses, itu pendidikan yang pertama, pendidikan keimanan untuk berproses menjadi pribadi yang kuat. Nah, makanya ketika kemudian Harun Ar-Rasyid berkata ke Asma'i, satu yang nggak boleh dirusak adalah pendidikan agama. Tapi yang nomor 2, ini yang menarik sekali, beliau adalah seorang ilmuwan, maka diajari ilmu-ilmu umum. Sehingga tidak hanya ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu umum. Dan nyun sewu, setiap anak itu punya kemampuan yang beda-beda. Jadi Bapak Ibu, wali murid, gak usah takut Pak, kalau putra-putri panjenengan itu beda. Ampun biasa membanding-bandingkan. Apalagi kok kemudian sama kakaknya, kalau kayak mbakmu pinter ranking, kowe lha delok goblok ngene ora iso-iso, nyun sewu. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena setiap anak punya kelebihannya sendiri-sendiri. Setiap anak. Bahkan nyun sewu, ini juga motivasi untuk guru-guru, nyun sewu nggih. Motivasi untuk guru. Saya masih ingat betul di salah satu stasiun televisi di Indonesia, Profesor Yohanes Surya pernah mengatakan begini, saya pernah menantang untuk mendatangkan anak-anak dari Papua yang paling bodoh sekalipun. Silahkan datangkan ke saya didik di sini. Saya didik di sini karena hakikatnya tidak ada anak yang bodoh. Akhirnya kemudian didatangkan Pak, kalau tidak 4-5 anak Papua, nyun sewu, moco niku grodal gradul. Tidak naik kelas. Dibawa di Jakarta, dididik Pak, hingga akhirnya Pak juara fisika internasional di Singapura. Apa kata Profesor Dr. Yohanes Surya? Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, hanya saja belum bertemu dengan guru yang tepat. Aku nek basa kasar ini berarti gurune sing saya ulo kalau mboten ngomong lho Pak, saya ulo nggih. Lah anak itu punya kemampuan yang beda-beda. Contoh nyun sewu, saya ini Pak, walaupun 18 tahun jadi dosen, kalah kalih blantik sapi, kalih blantik wedhus. Kok bisa nggih? Saya pernah datang mau beli itu di pasar hewan. Lagi teko niku langsung dikrumuni Pak. Ditawari begini. Kula niku mboten saged nolak. Bingung karepe dhewe. Lah kok kalah aku mbek blantik ini. Saya kalah dengan sales lampu. Sales lampu datang Bu, bawa kotak kardus, datang, Pak ini saya menawarkan lampu. Mboten Mas, matur suwun, kula sampun gak ada. Pak nyun sewu, niki lampunya memang 60 watt, tapi hanya ngambil 30 watt. Mboten Mas, matur suwun, diambil langsung, masuk ke rumah saya dicolokkan. Loh Pak, terangnya sama dengan yang 60 persis, meskipun ini 30 watt. Mboten Pak, matur suwun, Pak kalau panjenengan beli kalih niki Pak, gratis tunggal. Mboten Mas, matur suwun. Jenengan mboten ngersakaken cadangan, Pak. Gak Mas, matur suwun. Apa jawabannya? Mas sampean gak ngesakno aku, Mas. Aku lo teko omah kene, teko omah kene rong payu, Mas. Kula mboten tega, tak tuku akhirnya loro. Kalah, Mak, yen sewu. Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang hafid Quran tuh luar biasa cepat menghafalnya. Tapi enten tipe sing ngapal iki alon-alon, bahkan ya Allah, cara ngaten istilah anak sekarang niku loading iki lambat. Ada begitu. Jenengan lihat di media sosial, di TikTok, ada guru ngajari surat An-Nas, Malikin Nas, itu makilin nas. Maliki le, maliki, makilin nas, maliki le, maliki, makili. Ngono to. Akhirnya gurunya sampai keliru sendiri. Makili nas, lah aku kok melok kowe jere gitu. Nyun sewu, tiap anak punya kelebihan sendiri-sendiri. Makanya menurut Profesor Dr. Howard Gardner ada paling tidak 9 kecerdasan anak. Nyun sewu, anak saya pertama dengan anak saya yang
Yang nomor 2 beda jauh sekali, sangat beda. Tipe yang pertama itu ada tipe sanguinis namanya, baperan luar biasa, bapernya luar biasa. Tapi yang satu cuek sekali. Nyun sewu saking cuekin niku lho, gak ngerjakno PR iku ora direken. Gurune ngasih memberikan peringatan, kuwi ya biasa wae. Nyun sewu, enten apa mboten tipe kados ngaten iki, Pak? Enten cuek luar biasa. Nah, kakaknya niku telat itu sudah bingung. Telat niku bingung. Ayo toh Dek, waktu masih sama-sama di MI itu. Ayo Dek cepet nanti kakak telat, Alah telat paling juga begitu aja kok, ya enggak diapa-apain, Lah akhirnya saya yang nganterkan. Walah sampai di sana kakaknya lari. Dilalah niki kelas niku beda tempat, walaupun satu sama MI-nya. Akhirnya kemudian yang satu yang sana selama ini memang tidak pernah distrap. Bareng telat Bu, ini dia distrap. Disuruh berdiri di lapangan. Kowe aku no, rasakno kowe aku no. Selesai Pak, pulang saya jemput. Kamu tadi distrap toh ya? Iya. Terus ya enggak gimana-mana. Ya enggak gimana-mana jadi Pak. Distrap tuh enggak gimana-mana. Tapi Masya Allah beda jauh, enggak bisa kita bandingkan. Yang satu ini kelas 6 sekarang mau masuk kelas 1. Niku kemarin itu mau sendiri Pak di Pare belajar bahasa Inggris. Kelas 6 SD cah wedok kendel dhewean ngono. Mbak E yang sekarang SMA, dulu saya suruh ke sana padahal SMA, gak wani Pak. Coba itu bayangkan. Tiap orang punya kemampuannya sendiri yang berbeda-beda. Jangan biasakan untuk membanding-bandingkan. Yon sewu. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Tapi nomor 3, apa yang kemudian dilakukan Ismail? Harun Ar-Rasyid meminta untuk mengajarkan namanya adab. Masya Allah, ini yang paling penting. Harga yang tidak bisa kemudian Yun sewu dihargai dengan apapun dan laku dimanapun. Akhlak adab. Suatu ketika Harun Ar-Rasyid lewat, Asma ini meminta tolong, anaknya presiden Bu, disuruh membasuhkan kaki bancur begini terus kemudian dibersihkan sendiri sama Ismail kakinya. Tapi anaknya ini disuruh bancurkan. Lewatlah Harun Ar-Rasyid. Ketika lewat Harun Ar-Rasyid kemudian didatangi. Datang lagi, loh harusnya kamu gak begitu. Harusnya tangan kanannya yang suruh bancur, tangan kiri anakmu suruh bersihkan kakimu. Masya Allah. Atau tangan kirinya dia suruh bancurkan air, tangannya dia yang sebelah kanan suruh bersihkan kakimu. Sobi itu Bu, enten apa mboten anak presiden kayak gini iki. Presiden mangaten Masya Allah. Adab yang diajarkan lah sakniki nyun sewu, Masya Allah Bu, menghadapi kondisi anak sekarang nyun sewu. Ada guru di Bojonegoro, ada anak nggak mau sekolah kalau tidak diberikan sepeda motor sing jentit nih loh, sepeda motor lanang nih, nek goncengno cah wedok ketok katoke nih loh. Nyun sewu. Harganya waktu itu 27 juta. Gurunya datang, dirimu. Gurunya datang itu ya istilahnya di lobi. Gak mau Mas Yan. Pokoknya kalau tidak diberikan sepeda motor harganya 27 juta ini gak mau. Nah akhirnya yang namanya ibu tetap ibu, nyun sewu, bapak tetap bapak. Yang dipunyai itu cuma tegalan. Nek namanya apa? Nggih tegalan nggih. Satu-satunya dijual laku 14 juta Pak. Dikasihkan ke anak iki lho cung lendang tukokno sepeda motor. Payu 14 juta. Apa jawabannya? Moh, wong regane 17 juta kok. Masya Allah. Nyun sewu. Saya bayangkan andekan ibunya itu buruh. Bapaknya buruh bangunan. Di atasnya ada mandor Pak. Ibu misalin atau bapak digoblok-goblok no kareh mandori, goblok-goblok no. Tapi beliau sampai DP ngapunten Pak, ngapunten kula salah, nggih ngapunten kula salah, supaya tidak dipecat 1 minggu hari Sabtu ben entuk duit. Andekan itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu kemudian kok nyun sewu, ibu nompo duit, bapak nompo duit, pergi ke pasar, beli beras. Sampai di rumah ditanak menjadi nasi. Demi Allah Pak, nek kula mboten kolu pemangan iki.
kalau lihat ibu digoblok-goblok, dipisui. Lah anak sekarang ini, Masya Allah, saya pernah menyesal adik-adikku sekalian. Ini contoh, ini ngapunten, ini khusus pada adik-adikku. Saya pernah menyesal seumur usia SMP. Saya itu diajak balapan sama teman-teman saya di jalan namanya Jalan Turnojoyo. Waktu itu bapak saya hanya punya sepeda motor Yamaha 80 sing etek. Teman-teman saya sudah punya Honda Astrea. Bayang no, Honda Astrea musuh Yamaha 80. Balapan, 3 teman saya satu ini. Itu banter sampai sana, tak gas widak lo, mati pak sepeda motorku. Teman saya sampai sana tuh guyu ngakak-ngakak. Pulang saya ke rumah, saya bilang, "Bu, pun kula mboten purun dolan malih." Lah apa leh, Cung? Lah napa sepeda motor digas widak mati ta, Bu? Jarene ibu kula napa? Ya wis nek ngono dolan numpak becak wae. Lho kok numpak becak pripun to, Bu? Apa yang terjadi? Ibu bilang sama bapak, "Gak bisa tidur, Bu, nyun sewu." Lho anak iki ndek biyen anger ditukokno barang larang, iku mesti gak gelem, mesti njaluk sing murah. Lah kok iki njaluk sepeda motor? Lah kok iki ndak bisa tidur. Besoknya bapak ngajak saya ke dealer, dibelikan saya sepeda motor, masih ingat betul, Suzuki Crystal, knalpotnya racing. Jenengan perso bar kuwi kula tabrakan. Sampai sekarang itu saya menyesalnya. Mengapa saya tidak menjadi diri saya sendiri? Nyun sewu numpak sepeda motor Yamaha 80 kan mboten mungkin banter etek. Lah anak sekarang ini nyun sewu, betapa yang lebih parah lagi, pangapunten. Anak sekarang ini yang lebih parah lagi, sudah berani terhadap orang tua. Bahkan kemarin yang di Cirebon, nyun sewu Pak Ibu, minta ibunya itu 300.000, dikasih 250.000, dikaplok Pak ibunya. Saya membayangkan loh, tangan yang dipakai untuk menampar ibunya itu, ini tangan yang dulu dipegang nyun sewu, dipegang ibunya gitu. Kalau anak lagi kecil nih kan nyun sewu, biasanya kan kalau berjalan ditatih-tatih nih kan cel-celan ngadeg dhewe racek lagi ngaten to, pet ibu kan dicekeli. Di tangannya kalau dulu ngaplok ibuke. Padahal anak-anakku sekalian, adik-adikku, tanyakan sama ibumu. Ketika kamu kecil, coba nangis, digendong, dipuk-puk, disolawati, lalu kemudian diem, ditaruh lagi, nangis lagi, gitu. Digendong nih, dipuk-puk, diem, ditaruh lagi, nangis, digendong lagi. Lihat, apakah ibumu kemudian merasa lelah? Tidak. Apa nih wong Jawa nek ngomong ini, bocah kok pinter gendongan jalukane, ngeten. Ndak pernah saya dengar bilang bocah goblok jaluk gendongan, mboten nate. Coba ibu sedang dahar nyun sewu, tanyakan nanti sama ibumu, sedang dahar nih lho, ibu makan, tiba-tiba nyun sewu anak nangis, oe, datang ibunya, dibuka pempesnya, dibersihkan sama ibunya. Selesai dikasih mimi, dikasih ini tidur, dilanjutkan daharnya maamnya. Apakah jijik ibu? Enggak. Istri saya, anak saya muntah Pak. Anak saya muntah ditadui gini. Ya ambilkan plastik. Saya ngambil plastik, lihat muntah anak saya, muntah dewe aku. Ibu ditadui nyun sewu. Masya Allah. Lu kayak begini tuh tangannya dibuat untuk nampar ibunya. Coba masih kecil, ibu-ibu nyun sewu nggih, pangapunten. Jenengan kalau nyuapi anak-anak nggih, nyuapi anak-anak, ha. Kadang-kadang nyun sewu, gak enak dilepeh. Dilepeh itu jenengan pegang terus jenengan nemplok toh. Nggih kadang-kadang jarene eman-eman. Malah nih ibu-ibu biasanya rondok lemu-lemu. Nah, iya soalnya napa? Soalnya ini mangan sisa-sisa. Lu gitu anak-anak, tanyakan bapak ibumu berapa banyak tangan ini tuh basah dengan pipisnya. Pipismu itu loh, berapa banyak kemudian ini kotor dengan kotoranmu. Masya Allah. Kemarin di YouTube saya lihat judulnya Senja di Panti Jompo. Masya Allah. Anaknya 9 Bu, ibunya ditaruh di panti jompo. Saya lihat itu usianya seperti sudah ibu saya, belum begitu tua lah,
Kalau masih bisa, kalau ibu sekarang kan sudah pakai kaki 3, istilahnya pakai tongkat nyon sewu. Nah waktu saya lihat di situ itu masih lebih muda. 9 anaknya Pak, nggak mau ngurus ibunya ini, ditaruh kemudian di panti jompo. Ibunya itu sampai berbesmili bilang begini, lah nggih napa kula niku nglairna saka watu. Apakah saya melahirkan dari batu? Sinten ingkang ngrumat anak-anak kula? Siapa yang kemudian ngrumat anak-anak saya? Waktu kecil itu saya yang ngrumat, ketika besar begini. Ditaruh di panti jompo. Tapi ibu tetap ibu nyun sewu. Apa katanya? Tapi nggih sampun. Mugi-mugi putra-putra kula disepuro kalih Gusti Allah. Coba toh. 1 orang ibu bisa ngrumat 9 orang anak, tapi 9 orang anak gak bisa ngrumat 1 orang ibu. Kalau bukan anak yang soleh dan solehah. Nyun sewu pangapunten. Makanya di dalam Al-Quran coba cek, menarik sekali. Bahwa soinal insana biwalidai ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Mengapa kok menggunakan kata kurhan? Di ayat yang lain wahnan ala wahnin. Kami wasiat kepada manusia terhadap kedua orang tuanya untuk ihsanan. Tapi yang disebut ibu, hamalathu ummuhu wa wada'athu kurhan wa wada'athu kurhan. Ketika hamil itu tidak menyukai kurhan wa wada'athu kurhan, dan ketika melahirkan juga tidak disukai. Kula nembe paham ayat ini. Kenapa kok menggunakan kata kurhan? Kenapa yang di ayat yang umumnya kan ada wahdan ala wahnin, tapi di sini kok kurhan? Karena ternyata memang ibu-ibu ki asline ketika hamil ki saking abote ki kaya dene moh. Gak seneng. Kemarin itu ada yang cerita sama saya bidan. Nulungi lahiran anak pertama, ki bengok-bengok, di sampingnya ada suaminya bilang, ngene iki gara-gara kowe Mas, ngene iki gara-gara kowe Mas. Yen sewu gara-gara kowe. Yen dia nggak suka, apalagi ketika melahirkan, nggak disukai. Tapi wasiatnya untuk kepada nyun sewu pertama ibu. Jadi ini kenapa saya sampaikan akhlak pertama kepada kedua orang tua. Karena itulah jalan kesuksesan pertama. Sehingga sampai di dalam ayat Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada kata-kata menarik menggunakan kata ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajak kamu untuk kemudian musyrik, tidak untuk menyembah selain daripada Allah atau kufur, jangan ditaati, tapi tetap pergauli di dunia ini dengan ma'rufa. Apa maksud ma'rufah? Ma'ruf itu kalau saya berbuat baik dengan orang yang baik dengan saya, itu biasa. Tapi ketika saya berbuat baik terhadap orang yang tidak baik kepada saya, itulah konsep ma'rufah. Maka nyun sewu, adik-adikku sekalian, ini nasihat saya. Nasihat saya khususnya sekalipun seperti apa seorang ibu, maka tetaplah wasahibuma fid dunya ma'rufah. Pergauli mereka dengan sebaik-baiknya. Karena pintu kesuksesanmu di dunia maupun di akhirat itu terletak pada keduanya. Maka akhlak, adab ini menjadi penting sekali. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Terutama nyun sewu ini terakhir, terutama bahasa. Kalau di sini tadi SMP nyun sewu bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini pengalaman saya pribadi ketika mau berangkat ke Mesir dulu nyun sewu atau berangkat ke Mesir. Niki contoh Pak. Keranten kula niku bahasa Inggrisnya ya pas-pasan, maka saya sudah menghafal dulu. Kok nek numpak pesawat, pokoknya nek pramugari ke ngekei minuman, saya akan bilang orange juice please. Jadi ketika kemudian saya sama teman saya, ketika datang itu waiter ini what you like to drink, mau minum apa, saya bilang orange juice please. Lewat lagi, what you like to drink, orange juice please. Lewat lagi suatu ketika Pak, karena jauh, what you like to drink, tea, coffee, teh, kopi, saya bilang, orange juice please. Orange juice pokoknya. Lah samping kula, ya Allah, lah, ini konco kula saat ini dados dosen Uinsam. And you sir, beer dengan besok. Beer, dia, yes, yes. Jenengan pirsa Pak, disukani bir niki. Bir gitu. Piye ngene iki? Ya mbah njaluk kono aku mau. Nyun sewu. Akhirnya saya kan ngantuk tidur. Bangun sampai Mesir. Kanca kula niki kok jek turun. Tai wis teko Mesir.
Aku mau nolak deh, tak ombe berecet. Dosa napa men? Dosa. Kudune dia ngomong, ngono kan gak iso nyon sewu. Oke, kalau kita cekap kesempatan atur mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan juga hadirin sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.